Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Bubaro. Saya dari Komunikasi dan Penyiaran Islam. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah sejarah dakwah. Sebelum kita membahas sejarah dakwah secara luas, ada baiknya kita mengetahui makna dari kata sejarah. Sejarah itu berasal dari kata sejaro yang artinya pohon. Kenapa sih menggunakan kata pohon? Karena pohon sendiri itu kan dalam waktu ke waktu itu terus berkembang dan bertumbuh. Sama halnya dengan sejarah, di mana setiap hari kita melakukan suatu hal yang nantinya suatu hari kita akan menyadari bahwa apa yang telah kita lakukan telah menjadi sebuah sejarah. Ke sejarah yang pertama yaitu sejarah dakwah sebelum masa Nabi Muhammad SAW yang mempunyai ciri-ciri khusus. Yang pertama yaitu bersifat mahaliyah. Kemudian yang berikutnya melalui pendekatan struktural seperti menjadi raja, contohnya Nabi Sulaiman. Kemudian ada pendekatan kultural atau membaur langsung dengan masyarakat dan mengajak masyarakat untuk mentauhidkan Allah. Kemudian dakwah yang selanjutnya itu dakwah yang dilakukan setelah masa Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad datang dan merevolusi banyak hal, tetapi dengan cara pelan-pelan dan penuh strategi. Nabi Muhammad dakwah secara diam-diam selama 4 tahun. Mengapa sih dakwah Nabi dilakukan secara diam-diam? Jika dilakukan secara terang-terangan, takutnya dakwah yang dilakukan Nabi gagal. Selama dakwah secara diam-diam, Nabi Muhammad mendapat perlakuan yang tidak baik seperti dicaci maki, dilempari batu, bahkan hingga dilempari kotoran hewan. Namun hal tersebut tetap membuat Nabi Muhammad tetap sabar dan pantang menyerah hingga berhasil mengubah dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, kepemimpinan Islam dilanjutkan oleh 4 khulafaur rasyidin, yaitu yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, terus yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Hanya pemilihan khalifah dilakukan secara musyawarah atau demokrasi, tidak menggunakan sistem monarki atau dinasti. Setelah masa Khulafaur Rasyidin, lahirlah dinasti Umayyah. Pada masa dinasti Umayyah, pemilihan pemimpin dilakukan secara dinasti atau monarki, yaitu berdasarkan keturunan secara turun-temurun. Namun Bani Umayyah sendiri memiliki beberapa prestasi, yaitu yang pertama adanya perluasan wilayah, kemudian kemajuan ilmu pendidikan, dan kemajuan dalam segi kedokteran. Ada beberapa faktor yang menyebabkan dinasti Umayyah runtuh. Yang pertama, terjadinya penurunan moralitas. Banyak perbudakan, perjudian. Kemudian yang kedua ada perang internal, perang antar saudara merebutkan kekuasaan. Kemudian yang berikutnya adalah banyak terjadinya korupsi, dan yang terakhir adalah serangan dari dinasti Abbasiyah. Kemudian setelah runtuhnya dinasti Umayyah, lahirlah dinasti Abbasiyah yang didirikan oleh Abu Abbas As-Sofah, paman dari Nabi pada tahun 132 Hijriah. Bani Abbasiyah memerintah selama 5 abad atau 500 tahun. Pola dakwah yang dilakukan oleh Bani Abbasiyah yaitu yang pertama struktural melalui pendidikan, penerjemahan, dan pembinaan wilayah. Kemudian ada melalui kultural, yaitu basisnya pada pendidikan dan masjid. Selanjutnya ada dakwah dari Wali Songo. Salah satu ciri dakwah yang dilakukan Wali Songo yaitu bertahap. Di Indonesia, sebelum adanya agama Islam, mayoritas masyarakat Indonesia menganut agama Hindu, Buddha, dan Kapitayan, atau sering disebut animisme atau dinamisme. Kemudian Wali Songo datang dan melakukan dakwah secara bertahap, tidak memaksakan orang untuk memeluk agama Islam dengan kekerasan, namun menggunakan dengan elemen-elemen budaya, seperti contohnya Raden Mas Syahid yang menggunakan wayang sebagai media dakwah. Karena pada waktu itu wayang merupakan pertunjukan yang sangat diminati oleh masyarakat setempat. Dari situlah Raden Mas Syahid ingin melakukan pertunjukan wayang yang di dalamnya menceritakan kisah-kisah para nabi. Yang selanjutnya dakwah di Amerika. Pada tahun 2003, sejumlah 800 juta orang dari 54 negara penduduk menganut 40% agama Islam, 40% agama Kristen, dan 20% agama pagan. Pagan itu adalah suku terdalam yang menyembah berhala, batu, dan api. Islam masuk ke Afrika di masa umat Islam hijrah ke Ethiopia dan diterima dengan baik. Dakwah Islam di Afrika itu melalui tarikat dan sufisme. Di Afrika Utara, Islam dibawakan oleh kelompok Khawarij. Di Afrika Selatan, pada masa pimpinan Uqbah di Bani Umayyah, butuh 5 tahun untuk berdakwah melalui perdagangan. Selanjutnya adalah dakwah Islam di Cina. Setelah masuk Cina melalui jalur yang pertama perdagangan, kekuasaan, militer, pendidikan, atau madrasah. Ada 15 delegasi Muslim yang dikirimkan ke Cina pada masa Khalifah Utsman. Yang delegasi tersebut dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas menggunakan jalur laut. Kemudian
perkembangan Islam di Eropa tidak lepas dari imigran Afrika. Islam masuk ke Eropa melalui cara penaklukan atau peperangan. Namun sampai saat ini Islam menjadi agama minoritas di Eropa. Namun ada beberapa kontribusi Islam di Eropa pada waktu itu, baik budaya maupun peninggalan sejarahnya. Islam di Amerika dibawa masuk dan disebarkan oleh budak Islam di Amerika. Di Australia, Islam banyak mendapat dukungan dari masyarakat. Meskipun ada beberapa yang memiliki Islamofobia atau anti-Islam dari masyarakat Australia. Demikian beberapa sejarah dakwah Islam di dunia yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Bila ada salah kata, mohon kritikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.